Halo, ketemu lagi bersama Dokcil. Nah, tadi aku udah kasih tahu kan, aku mengajak teman di vlog kali ini dan tada, ini dia temennya yang mau aku ajak ngomong. Silakan memperkenalkan diri. Hai, aku Ulan. Nah, Ulan, usia nggak perlu kali ya, rahasia loh. Yang masih muda. Oke, yang masih muda. Single, available atau udah enggak nih? Udah diteken. Oh, udah diteken. Jadi mohon maaf nih yang nonton vlog ini ya. Ayo, hati-hati matanya. Nah, di vlog kali ini kita mau ngomongin apa ya, Ulan ya? Apa? Apa? Kecantikan? Bukan. Diet? Bukan juga ya. Ayo, kita mau ngomongin apa? Ada yang tahu? Oke, yang lagi hangat-hangatnya dibahas di beberapa media juga nih, dan juga beritanya lagi in di media-media tentang tumor atau kanker. Sebenarnya Ulan tahu nggak bedanya tumor sama kanker tuh apa? Setahu aku kalau tumor itu nggak terlalu berbahaya seperti kanker ya. Kalau kanker itu kayaknya udah level yang lebih bahaya banget. Tapi aku nggak tahu itu benar atau nggak. Mungkin dokternya lebih paham. Oke, ya kurang lebih benar kayak gitu. Jadi tumor itu ada dua. Nah, tumor jinak sama tumor ganas. Nah, kalau jinak itu dia biasanya nggak begitu berbahaya lah gitu, tapi tetap harus waspada. Nah, kalau tumor ganas itu biasanya yang kita kenal dengan kanker gitu. Pas banget nih, aku dengar Ulan pernah mengalami hal ini ya, gitu ya, tumor ini ya. Coba diceritain ke teman-teman. Ini tumor yang aku alamin kalau nggak salah itu sekitar tahun kemarin 2016. Oh, baru dong berarti. Baru banget. Oke. Baru banget. Itu pertengahan tahun kemarin. Juni deh kalau nggak salah. Oke. Ya, setahun yang lalu berarti ya? Ya, setahun yang lalu. Itu pas aku coba untuk kontrol. Awalnya aku nggak kontrol untuk ke situ gitu. Jadi aku ke dokter bedah itu untuk kontrol karena aku ada keluhan di ketiak aku kok agak bengkak lah ibaratnya. Oke. Dan aku coba kontrol ke dokter, terus dokter bilang, oh nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa katanya di ketiaknya nggak ada apa-apa kok, nggak masalah. Itu mungkin karena hanya hormon. Terus aku disuruh cek sama dokter, oke kita cek dulu payudaranya gimana. Oke. Nah dari situ ditemukanlah sama dokter kalau aku punya benjolan. Jadi benjolannya itu kebetulan adanya di payudara sebelah kanan. Oh gitu. Jadi tapi sebelumnya nggak pernah sadar ada benjolan itu? Sama sekali nggak sadar, sama sekali nggak tahu kalau aku tuh punya benjolan itu. Dan itu ternyata dokter bilang itu sudah cukup lumayan besar. Wow, sudah termasuk besar ya waktu itu dokter bedahnya bilang ya. Oke. Aku sempat nanya kira-kira udah berapa lama aku ngidap ini dok, aku bilang kayak gitu. Terus dokter sendiri juga bingung, nggak tahu. Karena itu nggak bisa diprediksi kan. Iya benar, karena itu nggak bisa diprediksi. Gitu. Tapi beneran nggak ada gejala apa gitu yang Ulan rasain? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Wow, tuh hati-hati teman-teman, terutama perempuan, para wanita, mau single, mau available, mau udah diteken, mau udah hamil, mau belum melahirkan, apalagi udah melahirkan, pokoknya hati-hati. Jadi ketahuannya itu karena waktu itu pas aja ngecek ya. Betul. Nah, waktu itu di tumor payudaranya itu ditemukan kanan atau kiri? Di kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan ya, oke. Dan yang membesar itu yang di ketiaknya kanan juga? Kanan juga. Oh, kanan juga, jadi sama ya? Sama. Sama sekali nggak ada kayak rasa demam atau nyeri gitu? Nggak ada sama sekali. Perubahan bentuk pun juga kayaknya aku ngerasa kayaknya nggak ada. Ya gitu. biasa aja ya? Ya biasa aja gitu. Kalau ngaca pun nggak datar pastinya. Nggak datar, tapi tetap menonjol, tapi nggak ada tonjolan tambahan. Gitu lah ya. Oke, nah setelah diketahui kayak gitu, Ulan ngerasa gimana tuh? Takut nggak? Kaget iya, ya. Gitu. Terus tapi takut juga, iya juga. Tapi gimana ya, kayak aku lebih ke speechless gitu, kayak oh my god, kok gue yang kena gitu, kenapa harus gue gitu, sudah sekian banyak kenapa harus gue gitu kan. Ya pasti itu pertanyaan awal ya. Iya. Kok bisa ya? Gitu loh. Tapi setelah emang dilihat-lihat lagi emang kebetulan keluarga itu emang ada bawaan tumor emang. Oh, jadi ada ya riwayatnya adanya. Ada. Jadi aku pikir
oh oke, mungkin ini emang karena turunan keluarga jadi makanya aku kena gitu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin ada faktor lain, mungkin dokter nanti bakal bisa jelasin. Nah ya, pastinya nanti aku jelasin ya. Tapi memang nggak terlepas teman-teman, kalau misalnya tumor ataupun kanker itu memang ada lah setidaknya faktor genetik itu berperan. Jadi untuk kalian, setiap wanita yang mempunyai silsilah keluarga pernah ada riwayat tumor ataupun kanker, harus hati-hati loh. Nah terus setelah itu dokter bedahnya waktu itu nyaranin apa? Dokter bedahnya langsung nyaranin untuk operasi tindakan. Oke, langsung ya. Langsung. Cuman karena kita masih shock, orang tua juga kan waktu itu temennya sama nyokap kan. Terus nyokap juga kayak shock gitu, kaget. Terus oke dok, kita akan diskusin dulu sama bapak. Sama papa. Akhirnya oke, setelah cukup lama ini nanya sana sini, aku soalnya cuma nggak sekali ke dokter itu doang. Jadi ke dokter yang lain tanya gimana bagusnya gitu kan. Sampai akhirnya dokternya, oh ya udah kenapa nggak diambil aja, dokternya bilang kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya setelah papa percaya, karena itu dokter kepercayaan papa juga, akhirnya oh ya udah operasi aja. Operasi ya. Nah mungkin teman-teman di luar sana ada nih yang ngalamin seperti ini Wulan. Mungkin mereka nanya, mahal nggak sih operasinya? Gitu. Kalau dibilang mahal sih ya lumayan ya. Lumayan menguras ya. Lumayan nguras. Jadinya bikin kanker alias kantong kering juga ya. Banget. Soalnya nggak cuman pas saat operasi, setelah operasi, pas saat check up pun juga kan ngeluarin. Oh iya, karena periksanya pun nggak cuma periksa sekedar periksa fisik dokternya doang ya. Waktu itu kalau boleh cerita diperiksa apa aja sih Wulan? Waktu itu prosesnya lumayan agak panjang, tapi cepet gitu. Kayak dokter nyaranin untuk ronsen dulu di paru-parunya, ronsen paru-paru bagus atau enggak gitu kan. Terus cek darahnya juga dia bagus atau enggak, atau ada alergi atau apa gitu. Terus setelah itu baru deh kalau kita bawa hasilnya lagi ke dokter. Dokter cek semua, setelah semua bilang oke, bagus kok ini bisa langsung dioperasi. Akhirnya operasi, ditentukan tanggal operasinya gitu. Oke, waktu itu lihat nggak benjolannya sebesar apa? Dikasih lihat nggak? Dikasih lihat sih, waktu itu dikasih lihatnya ke adik, saudara, sama apa kan. Tapi aku dikasih lihat foto tuh lumayan sih, sebesar gini deh. Ya kira-kira segini lah ya, sekitar 3 sentian mungkin ya ada ya, kayak gitu. Nah terus setelah operasi gitu, ada kayak perasaan, aduh ini nimbul lagi nggak ya gitu? Pernah nggak sih pikir kayak gitu? Pernah, pikiran. Iya, itu tuh pasti kayak aku kayak selalu kayak takut, oh my god, ini bakalan tumbuh lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Di sebelah mana ya? Di sebelah mana? Atau jangan-jangan di bagian yang lain gitu kan? Aku juga nggak tahu kan, takutnya ya. Tapi kayak kita selain berusaha untuk jaga makan juga, terus kontrol semuanya juga, olahraga juga pasti sih. Oke, jadi pola hidup sehatnya ya udah mulai diterapin ya. Minimal jaga makan lah kalau mau olahraga. Jadi berarti, nah ketahuan nih, jangan-jangan sebelum sakit sekolah olahraga nggak? Itu dia, nggak pernah, jarang. Terus makannya gimana? Iya, makannya juga sembarangan. Gitu. Jadi kayak apa aja dimakan tuh kayak sering makan makanan yang berlemak banyak atau minum-minuman yang berlemak banyak, itu juga kayaknya memacu nggak sih? Iya, itu mempengaruhi. Karena setelah pasca operasi nih, lalu selain mengubah pola hidup sehat, minum obat-obatan lagi nggak Wulan? Waktu itu minum obat setelah operasi aja ya. Soalnya ini ajaibnya sebenarnya itu operasi nggak terlalu membutuhkan waktu lama, sekitar 1 jam kurang lebih. Cuma 1 jam ya? Waktu operasi bisa bis total. Terus setelah itu sebenarnya dokter menyarankan untuk bisa langsung pulang. Ya sebenarnya bisa kok langsung pulang gitu kan. Terus tapi karena aku juga pikir kayaknya nggak mungkin lah ya langsung balik, masih pening obat bius dan lain-lain. Akhirnya udah nginepin aja sehari. Akhirnya sehari kemudian baru pulang. Nah di sini aku mau jelasin dikit nih Wulan nih tentang tumor jinaknya ini yang dialami Wulan. Nah kemungkinan tumor jinak yang dialami sama Wulan ini, seperti tadi aku udah sempet bilang, itu disingkat dengan FAM gitu, fibroadenoma mammae. Dimana ini memang salah satu tumor jinak di payudara dan memang umumnya terjadi pada remaja wanita. Gitu. Yang pertama bisa karena pengaruh hormon gitu, dan yang kedua bisa
bisa juga karena gaya hidup. Tadi kan Wulan sempat bilang ya, kalau sering makanan-makanan yang berlemak, terus minum-minumannya juga nggak dijaga gitu ya. Terus olahraganya juga nggak teratur gitu ya. Jarang banget. Nah, buat kalian semua, juga buat Wulan nih, mungkin khawatir kalau udah operasi kayak gitu bisa timbul lagi nggak sih, Dok? Iya, betul ya. Nah, sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih gitu. Ya, kita nggak ada yang tahu ya, bisa saja itu datang kembali. Tapi biasanya kalau menurut penelitian, kalau tumor jinak sudah diatasi, apalagi sudah dioperasi, itu umumnya dia nggak akan kembali lagi. Oh gitu. Amin. Semoga ya. Gitu. Nah, lalu sebenarnya ada nih cara gampangnya untuk para wanita di luar sana untuk mereka tahu nggak sih ada penjualan atau enggak di payudara kita. Mungkin pernah dengar Sadari gitu ya. Jadi jangan malas teman-teman untuk melakukan pemeriksaan Sadari ini. Gampang banget kok cara-caranya ya. Sebenarnya lucu, waktu tugas akhir, kebetulan aku anak desain, harus bikin tugas akhir ya. Tugas akhir aku tuh soal Sadari. My God ya, mulai dari aku bikin tuh mulai dari brosur, poster, tata cara Sadari, semuanya lah dibikin. Ternyata kecolongan juga gitu ya. Nah tuh teman-teman, Wulan aja yang udah buat tugas desain seperti itu udah pernah tahu ya masih kecolongan, apalagi kalian yang di luar sana mungkin males nih nambah pengetahuan, makanya jangan pernah males nambah pengetahuan. Nah kalau dari Wulan nih, tips-tipsnya mungkin buat teman-teman di luar sana yang mengalami hal yang sama tapi takut operasi atau belum pernah sih, nggak pernah nemuin, tips-tipsnya apa? Tips-tipsnya sebenarnya kalau dari aku pribadi, kalau misalnya kalian pertama kalian emang harus cekin dulu. Kalau misalnya emang kalian ada seperti itu, jangan panik atau jangan dibawa stres, pokoknya jangan dibikinnya sesuatu yang malah bikin kita down. Karena kalau bikin kita down kan malah makin parah kan. Terus kalau misalnya itu jangan lupa juga buat jaga pola makan sih, itu yang paling penting. Itu penting banget. Soalnya emang aku bener-bener ngurangin banget buat makan junk food. Sejak operasi aku udah jarang banget makan apa tuh, ayam goreng tepung itu ya kan, atau makan apapun pizza burger udah gitu jarang banget. Itu aja sih, jaga kesehatan sama olahraga lah sekali-sekali ya. Rutin ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi Wulan yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Cukup ya, yang pasti. Nah itu teman-teman, tips dari Wulan, salah satu, aku nyebutnya apa? Survivor tumor. Oh enggak, berlebihan lah ya. Agak drama sih. Agak drama ya aku ya, survivor tumor. Ya pokoknya satu, kalau memang mengalami kejadian kayak gitu, seperti yang Wulan bilang tadi, nggak usah depresi banget gitu, nggak sampai yang dunia runtuh gitu, nggak sampai gitu ya teman-teman. Tetap harus ceritalah ke orang tua. Gitu. Jangan pendam sendiri. Ya, jangan dipendam sendiri. Kalau punya pacar, cerita ke pacarnya. Itu harus sih sebenarnya. Nah, soalnya biar tahu tuh cowoknya sayang nggak sama kita. Nah, kalau misalnya cowoknya masih stay di samping kita, berarti dia sayang sama kita. Nah, tuh terbukti ya, terbukti teman-teman. Oke, jadi jangan takut. Oke? Ya, aku rasa cukup sih ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Wulan udah hadir di vlog aku, di vlog Dokcil ya. Terima kasih juga ke teman-teman yang udah nonton vlog ini. Terima kasih ya. Stay tune terus, tungguin terus vlog Dokcil. Oke, sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa dicek ya.